Aku selalu percaya bahwa keluarga adalah rumah paling aman di dunia. Namun kadang, justru di sanalah seseorang belajar arti pengkhianatan paling sunyi. Jika kau pernah merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya menjagamu, mungkin kisahku akan berbicara untukmu. Namaku Sutrisna. Di usia senja ini, aku sering menatap jendela rumahku sambil bertanya kemana perginya waktu yang dulu begitu cepat kuhabiskan untuk membangun hidup. Dari nol aku merintis usaha. Dari keringat yang mengering setiap senja, sampai tulang yang tak jarang memohon istirahat namun kupaksa bergerak demi masa depan Agung, anakku satu-satunya. Segala yang kumiliki hari ini adalah pondasi dari mimpi yang dulu kubangun di trotoar panas. Ibu kota, aku tidak pernah meminta kehidupan glamor. Aku hanya ingin anakku hidup lebih baik dariku. Dan ketika Agung tumbuh menjadi lelaki bijak, sopan, penuh hormat, aku merasa Tuhan telah mengembalikan semua lelahku. Setiap langkahnya seperti doa yang bergerak. Setiap keberhasilannya seperti bunga yang merekah di tanah yang dulu kupeluk dengan luka. Namun hari itu, hari ketika ia memperkenalkan seorang perempuan bernama Andini, ada sesuatu di dalam dadaku yang bergetar halus. Bukan firasat buruk, lebih seperti bisik angin yang membawa tanda, tapi tak mampu kuterjemahkan. Andini cantik, ramah, tutur katanya manis. Tapi di balik sorot matanya, aku melihat sesuatu yang lain. Kepingan kecil ambisi yang berkilat tajam, seperti kaca bening yang dipoles terlalu bersih. Ia menatapku seolah sedang menghitungku, bukan menghormatiku. Seolah aku bukan ayah dari lelaki yang ia cintai, tapi pintu gerbang menuju sesuatu yang ia inginkan. Aku mencoba menepisnya. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirku. Tapi setiap kali Andini tersenyum padaku, dadaku seperti menegang. Ada rasa halus yang menggores, rasanya kecil, tapi nyata. Seperti duri yang tidak terlihat di ruang tamu malam itu. Ketika Andini duduk di samping Agung dan menggenggam tangannya erat, aku melihat nasibku berubah arah. Agung tersenyum penuh bangga memperkenalkannya, sementara Andini menggenggam tangan anakku seperti menggenggam kunci rumah yang baru ia menangkan. Aku tahu, kata orang, setiap wanita membawa cerita, tapi tidak semua membawa kejujuran. Aku hanya berharap dugaanku salah. Sungguh, aku berharap begitu. Namun sejak tatapan pertama itu, bibirku boleh tetap tersenyum. Tapi hatiku diam-diam mulai menyiapkan diri karena kedang. Dalam hidup seorang ayah, bahaya tidak datang dari orang asing. Ia datang dari seseorang yang kita sambut dengan salam hangat dan doa restu. Sejak hari Agung menikahi Andini, hidup di rumahku berubah perlahan, bukan seperti gelombang besar yang menggulung tiba-tiba, tapi seperti embun dingin yang merayap di kulit tanpa suara. Perubahan yang halus, tapi pasti. Dulu, Agung selalu pulang membawa cerita tentang pekerjaannya, tentang kesulitan yang ia hadapi, tentang mimpinya untuk meneruskan perusahaan. Kini, ia pulang dengan diam. Senyumnya masih ada, tapi seperti kosong. Seperti wajah penumpang kereta yang tertinggal pikirannya di stasiun lain. Dan di setiap diam itu, Andini berdiri di sampingnya. Seperti bayangan yang tidak pernah ingin pergi, aku mengamati cara Andini memegang lengan Agung terlalu erat, terlalu dominan. Seolah ia tidak menggandeng seorang suami, tetapi menggenggam aset yang tidak boleh lepas. Kadang aku melihat ia mencondongkan tubuh, membisikkan sesuatu di telinga Agung, lalu mereka berdua mengangguk bersama. Setiap kali aku menghampiri, percakapan itu berhenti. Seperti pintu yang ditutup buru-buru agar aku tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Awalnya aku mencoba mengerti. Mereka baru menikah, tentu banyak hal yang harus mereka selaraskan. Tapi entah mengapa, setiap kali aku menatap Agung, aku tidak melihat ketenangan seorang lelaki yang bahagia. Aku melihat kepalanya penuh suara orang lain. Suatu malam, saat makan malam, aku menegur Agung tentang laporan perusahaan yang mulai tidak stabil. Nada suaraku lembut, hanya berupa nasihat seperti biasanya. Tapi sebelum Agung menjawab, Andini menatapku tatapan tipis yang penuh kewaspadaan. Seolah aku adalah serigala yang mencoba menelan rumahnya. Agung sudah melakukan yang terbaik. Pa, katanya lembut, namun nadanya mengiris. Papa terlalu banyak ikut campur. Hatiku tersentak. Agung diam saja. Matanya menghindari tatapanku. Aku tidak marah, tapi ada bagian kecil dalam diriku yang runtuh pelan-pelan. Dulu, Agung selalu meminta nasihatku. Kini, ia menunggu isyarat dari istrinya seolah menunggu komando. Dan di setiap keputusan yang seharusnya ia ambil sebagai lelaki dewasa. Aku melihat bayangan Andini berdiri di belakangnya, menggoyang benang kendali yang tidak terlihat. Aku mulai menyadari, Andini bukan sekadar istri. Ia adalah suara baru dalam hidup anakku. Suara yang semakin keras. Sementara suaraku semakin pelan,
Aku mencoba mendekat, mencoba merangkul, mencoba meredam perubahan. Tapi seperti bunga yang dipetik sebelum waktunya, jarak antara aku dan Agung semakin melebar tanpa suara. Cinta seorang ayah ternyata bisa terkalahkan oleh bisikan seorang istri. Dan malam itu, saat aku melihat tangan Andini mengunci tangan Agung dengan kuat, aku mulai paham, ada sesuatu yang ingin ia lindungi dengan mati-matian. Dan, entah mengapa, aku merasa benda itu bukan cinta. Perubahan dalam hidupku tidak datang dengan badai, melainkan dengan bisikan-bisikan yang tidak pernah kudengar langsung. Tapi jejaknya terasa di udara rumah ini. Rumah yang dulu dipenuhi tawa kini seperti lorong yang panjang, penuh bayangan, penuh suara yang berhenti setiap aku melangkah masuk. Mulai sering kulihat Andini meninggalkan ruangan ketika aku datang. Kadang ia sedang menelepon, kadang sedang berbicara dengan ibunya. Tapi ketika pintu terbuka dan aku muncul, percakapan itu terputus seperti benang yang dipotong. Wajahnya berubah netral, terlalu netral, seperti seseorang yang sedang menyembunyikan api di balik selimut tipis. Suatu sore, aku mendengar pintu kamar tamu tertutup pelan. Saat ku hampiri, terdengar tawa kecil. Bukan tawa bahagia, tapi tawa yang terdengar seperti sedang menertawakan seseorang yang tak berada di ruangan itu. Tawa yang jika didengar sekali saja, kau bisa merasakan niat buruk di sela-selanya. Sudahlah, Ma, pelan-pelan saja. Dia sudah tua, cepat atau lambat juga jatuh sendiri. Suara itu halus, seperti sutra basah. Tapi ketika pintu terdorong sedikit, percakapan itu berubah menjadi bisikan samar. Lalu senyap, aku tidak ingin menjadi ayah yang curiga tanpa bukti. Tapi firasat tidak butuh bukti. Ia hanya butuh sedikit keberanian untuk mengaku bahwa ada yang salah. Di kantor, perubahan terjadi lebih cepat. Nama Agung mulai sering muncul dalam rapat yang harusnya dipimpin olehku. Keputusan yang seharusnya ditandatangani olehku, tiba-tiba sudah ditekan oleh Agung. Dan beberapa staf berbisik-bisik, menatapku dengan tatapan kasihan yang tidak pernah kuminta. Katanya Pak Sutrisna akan pensiun dini. Agung dan istrinya mau ambil alih semua. Perintah dari rumah, bukan dari kantor. Rumor-rumor itu seperti jarum tipis yang menembus kulitku, tidak menimbulkan luka besar, tapi membuatku sadar bahwa ada permainan yang sedang berjalan. Di balik semua itu, aku tetap mencari Agung. Aku tetap mencoba bicara dengannya. Namun setiap kali aku hendak membuka pembicaraan serius, Andini selalu muncul di belakangnya. Seperti bayangan yang enggan memberi ruang. Agung, Papa ingin bicara empat mata, kataku suatu malam. Andini tersenyum lembut, namun senyumnya setajam silet. Kalau bisnis, bicara saja dengan saya juga, Pak, kita keluargakan. Kata yang seharusnya hangat, namun dari mulutnya terdengar seperti jebakan. Aku menatap Agung, mencari sinyal bahwa ia mengerti perubahan ini tidak wajar. Namun ia hanya berkata pendek, Papa jangan khawatir, saya dan Andini cuma bantu Papa. Bantu? Entah mengapa. Kata itu menusuk lebih dalam daripada hinaan sekalipun. Di malam-malam sunyi, ketika lampu rumah mati satu persatu, aku sering duduk sendiri di ruang kerja, merasakan udara dingin yang menekan dada. Mengingat tawa Agung kecil yang dulu selalu memanggilku untuk bermain. Mencoba memahami kapan jarak ini mulai tumbuh. Dan tiap kali aku memejamkan mata, satu hal terlintas, bisikan-bisikan itu. Bukan lagi sekadar bisikan, ia sedang tumbuh menjadi rencana. Rencana yang kelak akan menyeretku ke ujung nyawa. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil dalam hidupku, hal yang selama ini tak pernah kupikirkan. Karena terlalu percaya bahwa rumah adalah tempat paling aman. Salah satunya adalah obat. Setiap malam, Agung atau Andini biasanya menaruh obat rutinku di meja nakas. Sebuah kebiasaan kecil yang dulu membuatku merasa dijaga, diperhatikan. Tapi kini, kebiasaan itu justru terasa seperti ritual yang diawasi seseorang dari balik tirai. Suatu malam, aku merasakan sesuatu berbeda. Bentuk pilnya tidak sama, warnanya sedikit lebih pucat. Dan ketika ku cium, ada aroma tipis logam yang tidak pernah ada sebelumnya. Ini obat yang kemarin kan? Tanyaku pelan pada Andini ketika ia lewat di depan pintu. Ia menoleh cepat, matanya sedikit membesar, sebelum kembali normal. Iya, PA, dokter bilang ada formulasi baru. Jawabnya terlalu cepat, terlalu rapi, seperti kalimat yang sudah ia hafal berulang kali. Aku tidak menjawab. Ada bagian kecil dalam diriku yang ingin mempercayainya, tapi naluri seorang ayah menolak tunduk. Keesokan harinya, aku menghubungi dokterku diam-diam. Suara dokter di ujung telepon terdengar bingung. Pak Sutrisna, saya tidak pernah mengganti obat apapun. Resep Bapak masih sama sejak bulan lalu. Dadaku terasa disambar petir, tapi seperti biasa, aku menelan semuanya sendiri. Seorang ayah selalu belajar menenangkan badai di dalam dadanya, tanpa membiarkan orang lain mengetahui betapa kuat angin yang sedang ia hadapi.
Malamnya, aku berpura-pura meminum obat itu. Kubiarkan pil itu di bawah lidah, lalu setelah Andini pergi, kutaruh di dalam saku. Tangan kecilku gemetar entah karena takut atau karena akhirnya aku menemukan sesuatu yang lebih gelap dari sekadar firasat. Aku mencoba tidur, tapi mataku tetap terbuka menatap langit-langit kamar. Di kegelapan itu, suara-suara samar dari koridor mengalir seperti arus yang ingin menenggelamkanku. Anda yakin dosisnya cukup? Suara perempuan. Bukan Andini, tapi ya Bu. Sudah mah, pelan-pelan saja. Kalau terlalu cepat, nanti dia curiga. Itu suara Andini. Suaranya lembut, namun niatnya keras seperti besi panas. Aku menahan napas. Takut suara sekecil helaan bisa mengungkap bahwa aku mendengar semuanya. Saat langkah mereka menjauh, aku merasakan tubuhku dingin. Dinginnya bukan dari udara. Dinginnya berasal dari kesadaran bahwa dua perempuan dalam rumahku orang yang seharusnya memperpanjang hidupku tengah mencari cara untuk memendekkannya. Keesokan paginya, aku duduk lama di depan cermin, memandang wajahku sendiri, wajah yang mulai keriput, wajah yang telah melewati sejuta badai, namun kini sedang menghadapi badai terburuk. Pengkhianatan dari dalam rumahnya sendiri. Aku tidak menangis, tidak ada air mata yang keluar. Tapi di balik mataku, aku tahu satu hal. Jika obatku pun bukan lagi obat, maka yang ingin mereka sembuhkan bukan penyakitku melainkan keberadaanku. Aku selalu percaya bahwa Tuhan memberikan tanda sebelum badai terbesar datang. Kadang bentuknya halus, kadang justru berupa hentakan keras yang membuatmu sadar betapa rapuhnya hidup. Pagi itu, aku hendak ke kantor. Udara masih dingin, matahari belum sepenuhnya naik. Rumah tenang, terlalu tenang, seolah menahan sesuatu di balik dindingnya. Andini tersenyum saat melihatku mengambil kunci mobil. Papa, hati-hati ya, jalanan Jakarta lagi banyak kecelakaan, katanya. Nada suaranya lembut, tapi mata itu tidak ikut tersenyum. Sorot itu datar, seperti batu sungai yang sudah lama berhenti merasakan air. Aku mengangguk dan berjalan menuju garasi. Ada rasa aneh di udara, seperti seseorang baru saja berada di sana, tapi buru-buru pergi sebelum aku muncul. Mesin mobil menyala dengan suara normal, tidak ada yang janggal. Namun ketika aku menuruni flyover, sesuatu yang tak terbayangkan terjadi. Ku kayuh rem, kosong. Pedal itu turun begitu saja, tanpa menggigit apapun. Seperti memijak bayangan, jantungku langsung melonjak ke tenggorokan. Mobil meluncur cepat, terlalu cepat, seperti sedang didorong oleh tangan yang tidak terlihat. Angin menyambar wajahku dingin, tajam, seperti peringatan terakhir. Tidak mungkin, kata itu hanya bergema dalam hati. Aku menekan rem berkali-kali, tapi hasilnya sama. Nihil, hampa. Seolah seseorang sudah mencabut nyawanya sebelum sempat kugunakan di depan. Pagar pembatas semakin dekat. Saat itu, aku benar-benar merasakan kematian berdiri di sampingku. Menunggu detik yang tepat untuk menutup mata ini selamanya. Namun entah bagaimana, mobil sedikit berbelok sebelum menabrak keras. Tubuhku terdorong, napasku tercekat, tapi aku selamat. Hidup meski tubuhku gemetar tak terkendali. Orang-orang berlari mendekat. Pak, ada apa? Remnya putus. Ini bukan kecelakaan biasa, Pak. Aku mengangguk lemah. Di tengah keributan itu, hanya satu wajah muncul di kepalaku. Andini. Bukan karena aku ingin menuduh, tapi karena tatapannya tadi pagi, seperti tatapan seseorang yang sudah mengetahui akhir dari perjalanan ini. Setibanya di rumah, aku masuk diam-diam. Agung belum pulang. Andini sedang duduk di ruang tamu sambil menggulir ponselnya. Ia menoleh. Tampak terkejut, terlalu terkejut untuk seseorang yang hanya mendengar kabar kecelakaan. Pak, Papa kenapa pucat begitu? Suaranya bergetar, tapi bukan getar panik. Getar gagal. Ada kecelakaan kecil, jawabku pelan. Ia mendekat. Senyumnya tipis, terlalu tipis. Dan di mata itu, sekejap saja, kulihat sesuatu seperti kecewa. Kecewa karena aku masih hidup. Malam itu aku duduk sendirian di kamar, memandang kedua tanganku yang bergetar. Aku tahu mobilku dirusak, bukan oleh musuh bisnis, bukan oleh orang asing. Tidak ada yang tahu jadwal keberangkatanku pagi itu selain orang-orang di rumah ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku berbisik kepada diriku sendiri. Seseorang ingin kau mati, dan mereka tidak akan berhenti. Setelah kecelakaan itu, tidurku tidak lagi seperti dulu. Aku tidur dengan telinga waspada, mata yang mudah terbuka, dan hati yang tak pernah benar-benar beristirahat. Rumah yang kubangun dengan cinta kini terasa seperti lorong gelap rumah sakit, penuh bau antiseptik dan bisikan yang hendak mematikan harapan. Malam itu, hujan turun tipis,
Rintiknya mengetuk kaca kamar seperti yari-yari kecil yang ingin mengingatkan bahwa sesuatu akan terjadi. Jam menunjukkan pukul 2. Dini hari ketika aku terbangun oleh suara-suara halus seperti kain yang bergesekan. Awalnya kupikir angin, tapi kemudian ada langkah yang hati-hati. Langkah orang yang tahu bagian mana dari lantai yang tidak berderit. Aku menahan napas. Dadaku berdebar sampai rasanya tulang rusukku memukul dari dalam. Perlahan, pintu kamarku bergeser sedikit. Hanya beberapa sentimeter, namun cukup untuk kulihat bayangan memasuki ruang. Seseorang mengenakan hoodie hitam. Wajahnya tertutup masker dan topi. Gerakannya terlalu tenang bagi seorang pencuri. Ada pisau panjang, tipis, seperti yang biasa digunakan di dapur. Tapi sinarnya memantul seperti sedang memberi salam kepada kematian. Aku tidak bergerak. Tidak boleh. Bahkan, helaan napas pun kutahan agar tidak mengundang maut mendekat. Bayangan itu semakin mendekat ke tempat tidurku. Langkahnya pelan. Namun setiap langkah seperti menekan detak jantungku semakin keras. Aku bisa merasakan dinginnya udara berubah. Dingin yang bukan berasal dari AC, tetapi dari niat seseorang untuk menghabisi hidup yang sudah renta. Saat ia berada tepat di samping ranjangku, waktu terasa melambat. Tangannya terangkat, pisau itu mengarah ke dadaku. Aku menutup mata, bukan karena pasrah tapi karena sedang menghitung waktu yang kumiliki untuk tetap diam sebelum kesempatan muncul. Ketika pisau itu turun, aku bergerak lebih cepat dari yang kupikir tubuh tuaku mampu. Kutahan pergelangannya, pisau itu jatuh mengenai kasur, menancap tipis. "Siapa kamu?" bisikku. Suaraku nyaris tidak terdengar. Ia meronta, mencoba menarik lengannya. Suara napasnya panik-panik karena rencananya gagal. Saat ia berusaha kabur, hoodie itu tersibak sedikit. Dan dalam sekejap itu, aku melihat sesuatu kecil, lingkar anting di telinganya. Anting kecil berwarna emas. Anting yang pernah kulihat. Anting yang selalu dipakai Andini. Duniamu bisa runtuh bukan oleh teriakan, tapi oleh satu benda kecil yang seharusnya tidak ada di sana. Bayangan itu kabur keluar kamar. Langkahnya cepat, namun goyah seperti orang yang tak menyangka korbannya masih punya tenaga untuk melawan. Pintu kamar terbanting pelan. Lalu senyap, aku duduk lama di ranjang, tangan gemetar, dada terasa sesak. Hujan di luar seperti ikut menangis bersamaku. Aku sadar malam itu, bahwa ancaman bukan lagi rencana samar. Ia telah menjadi tindakan yang hanya punya satu tujuan, menghapusku dari hidup ini tanpa jejak. Namun aku masih hidup, dan selama aku bernapas, aku akan mencari siapa yang menggerakkan tangan beraneka niat itu meski. Jawabannya membuat jantungku berdarah. Malam itu turun perlahan, seperti kain hitam yang menutup mata dunia. Angin menyusup lewat celah jendela, membawa dingin yang tak biasa dingin yang membuat kulitku merinding. Seolah ada sesuatu yang sedang berjalan perlahan di balik gelap. Aku duduk di kursi rotan kamar kerjaku, menatap lampu meja yang redup. Tubuhku masih lemah, tapi pikiranku bekerja keras. Mencoba merangkai kepinggan-kepinggan kejadian yang selama ini kuabaikan. Obat yang membuatku pusing, rem mobil yang tiba-tiba blong. Dan kini, langkah-langkah samar yang setiap malam ku dengar di lorong rumah. Aku menahan napas. Langkah itu terdengar lagi, pelan, tertata, bukan suara orang yang kebingungan, melainkan seseorang yang tahu kemana harus melangkah. Aku mematikan lampu meja, gelap menyelimuti ruangan, dan aku hanya mengandalkan suara. Kukerlingkan mata ke arah pintu yang terbuka setengah. Dari sela-celahnya tampak bayangan bergerak kurus, tinggi, geraknya ragu tapi jelas terarah ke satu titik. Kamarku, jantungku berdetak keras, tapi aku menahannya agar tidak panik. Seumur hidup aku menghadapi kompetitor, penipu, bahkan ancaman kriminal dalam bisnisku. Namun tidak ada yang membuatku setakut ini. Bukan karena ancaman itu mematikan, tapi karena ancaman itu berasal dari keluargaku sendiri. Bayangan itu berhenti. Sejenak suasana hening, seolah seluruh rumah menahan napas. Lalu terdengar suara serakan, seperti ujung logam menyentuh dinding, pisau. Aku tahu suara itu. Kulepaskan napas perlahan. Kali ini, aku harus bersiap. Aku bukan lagi ayah yang naif. Aku bukan lagi laki-laki yang memaklumi semuanya demi kedamaian keluarga. Malam ini, jika aku tidak berjaga, mungkin esok aku tinggal nama yang dituliskan di batu nisan. Diselimuti kisah palsu tentang serangan jantung atau kecelakaan tak terduga. Aku berdiri, perlahan meraih tongkat kayu di dekat meja. Bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. Langkah itu semakin dekat. Bayangan itu makin jelas, dan ketika ia hampir melewati ambang pintu, aku melihatnya sekelebat kain warna gelap. Postur tubuh yang samar ku ingat, aroma parfum yang pernah tercium saat makan malam keluarga,
Aku menahan air mataku. Mengapa harus sejauh ini? Bisikku dalam hati. Seseorang ingin aku mati. Bukan lagi ancaman, bukan lagi firasat. Ini malam yang mengungkap segalanya. Dan di dalam gelap yang mencekik itu, aku bersumpah dalam hati. Aku tidak akan jatuh tanpa melawan. Aku tidak akan mati dalam diam. Menurut kalian, siapa bayangan itu? Berikan pendapatmu di komentar, agar kisah ini semakin hidup. Bayangan itu berdiri di ambang pintu, diam seperti patung yang menunggu perintah. Nafasku tercekat. Dalam gelap, hanya cahaya bulan yang menembus tirai tipis, memantulkan siluet tubuhnya. Aku merasakan detak jantungku menekan tulang rusuk, seperti ingin keluar. Seolah tubuhku sendiri menolak kenyataan yang akan terbuka. Aku menggenggam tongkat di tanganku, tidak kuat, tidak kokoh, tapi cukup untuk menggaungkan pesan bahwa aku belum menyerah. Belum. Langkahnya maju setapak. Derit lantai kayu terdengar seperti jeritan kecil yang menyerahkan keberadaannya. Suara itu berbisik, lembut, pelan, tapi justru kelembutan itulah yang membuat bulu kuduku berdiri karena bukan kasih yang menetes dari suaranya, tetapi ketegangan yang ditutupi pura-pura manis. Aku mengenali suara itu. Terlalu mengenalinya. Andini, malam-malam begini, Andini. Apa urusanmu di depan kamar ayah? Suaraku kuatur setenang mungkin. Walau dadaku berkecamuk. Dia terdiam, lalu perlahan menunduk, seolah menata alibi yang sudah ia hafal. Aku hanya ingin memastikan ayah baik-baik saja. Gelap membuat wajahnya sulit kubaca, tapi aku melihat kilatan kecil di tangan kanannya refleksi. Cahaya bulan pada benda logam yang ia sembunyikan di balik paha pisau itu. Pisau yang kudengar menyentuh dinding, yang mungkin tadi diniatkan untuk menghabisiku. Aku menarik napas panjang. Setiap kemungkinan berputar di kepalaku. Apa aku harus bertanya langsung? Apa aku harus menuduh? Apa aku harus berpura-pura tidak tahu? Tidak. Di titik ini, kebenaran harus kupegang, walau hanya dalam hati. Andini, kataku, menatapnya lurus. Ayah tidak selemah yang kamu kira. Dari cara tubuhnya menegang, aku tahu kalimat itu menancap tepat sasaran. Ia mundur setapak, seperti seseorang yang tiba-tiba melihat mangsanya berubah menjadi predator. Aku hanya khawatir, katanya lagi. Tapi kini suaranya pecah sedikit. Lalu ia menutup wajah dengan senyum tipis, senyum yang dinginnya menusuk. Senyum yang tidak pernah bisa ia kendalikan saat ia mencoba berbohong. Aku sudah mengenal manuver orang selama puluhan tahun berbisnis. Tapi rasanya pahit ketika kemampuan itu harus kupakai pada menantu sendiri. Andini, ucapku perlahan, ayah sudah lama hidup. Dan ayah tahu jika seseorang datang tanpa keikhlasan. Beberapa detik yang panjang itu terasa seperti seabad. Akhirnya, ia memalingkan wajah. Kalau begitu, selamat malam, ya. Dan dalam gerakan itu, aku melihatnya jelas pisau kecil tergenggam di tangannya. Bukan imajinasi, bukan ilusi, fakta. Aku menelan pahit. Ketika pintu ditutup perlahan, aku merasa dunia seperti merosot dari bawah kakiku. Seorang ayah diburu oleh orang yang seharusnya menghormatinya. Dalam keheningan yang memekakkan itu, aku bersandar di dinding, takut, marah, tapi juga terluka, karena yang paling menyakitkan bukan ancaman kematian. Yang paling menyakitkan adalah saat seseorang dalam keluarga sendiri berharap kau tidak lagi bernapas. Malam itu, aku tidak tidur. Aku hanya memandangi langit gelap, mencoba memahami bagaimana kasih sayang bisa berubah menjadi racun, dan dalam hati, aku berbisik lirih. Jika ini perang yang kalian mulai, ayah akan berdiri sampai akhir. Sejak malam itu, rumahku tidak lagi terasa seperti tempat tinggal. Dinding-dindingnya berbau curiga, lorong-lorongnya menyimpan bisik yang tak terucap, dan setiap pintu seakan mengandung rahasia yang sengaja tidak ingin kuungkap. Aku memutuskan untuk lebih banyak mengamati. Sebagai ayah, aku dulu terlalu percaya. Sekarang aku belajar dari kelengahan itu. Pagi itu, setelah Andini membuatkan teh yang tidak kusentuh lagi sejak kejadian obat palsu, aku berjalan perlahan menuju ruang tengah. Kakiku masih lemah, tapi tekadku semakin tajam. Di kejauhan, ku dengar Agung dan Andini berbicara di balik pintu dapur. Suara mereka seperti gumaman burung liar, kecil, tajam, dan penuh rahasia. Aku berdiri diam, mendengarkan. Aku bilang, kita harus lakukan cepat. Suara Andini jelas, nadanya tegang. Dini, jangan terburu-buru. Ayah bisa curiga, jawab Agung. Letih, suara anakku, suara lelaki yang kubesarkan. Suara yang dulu selalu jujur, tapi kini ada ketakutan di dalamnya. Apa kau mau perusahaan itu jatuh ke tangan orang lain? Andini menekan. Aku belum siap kalau ayah terjadi
Apa-apa, Henningses. Lalu suara dentingan gelas di meja. Aku bisa membayangkan mata Andini yang memicing saat bicara. Agung, kau harus sadar, kalau ayah terus hidup, kekuatanmu sebagai pemimpin tak akan penuh. Dia bisa mengambil kembali kapan saja. Kau tahu itu. Perutku serasa ditinju. Jadi itu yang disusupkan ke pikiran anakku. Pantas Agung akhir-akhir ini menjauh. Gerak-geriknya seperti dirantai. Pikirannya seperti kabur. Ia bukan anakku yang dulu. Aku hanya ingin ayah bangga sama aku. Suara Agung lirih. Andini tertawa kecil, tawa sinis yang mencoba disamarkan. Kau akan membuatnya bangga kalau kau berani menggenggam kendali penuh. Hatiku bergetar. Di situ aku sadar, Agung bukan jahat. Dia hanya dikuasai, dipelintir, dibutakan oleh cinta dan tekanan. Aku merasakan napas berat keluar dari dadaku. Tak terasa, tangan kurusku bergetar di dinding. Aku harus menjauh sebelum mereka keluar. Perlahan aku melangkah, tapi lututku goyah. Bunyi kecil dari lantai membuat suara mereka berhenti. Aku buru-buru menahan napas. Dengar itu, Tonya sepertinya ayah. Suaranya menuju ke arahku. Aku mundur ke balik ruang tamu, berlindung di balik lemari kayu besar. Detik-detik itu terasa seperti pisau yang bergerak lambat ke arah tenggorokan. Akhirnya langkah mereka lewat dan menjauh saat napasku kembali. Mataku memanas. Bukan hanya karena takut, tapi karena aku baru saja mendengar kalimat yang seharusnya tidak pernah diucapkan seorang menantu terhadap ayah mertuanya, dan seorang anak terhadap ayah yang membesarkannya. Aku menatap jendela yang tertembus cahaya pagi. Langit tampak sama seperti kemarin, damai, bersih, tanpa tahu bahwa seorang ayah sedang diseret oleh keluarganya sendiri. Menuju ujung nyawa, dalam hati aku berkata pelan tapi tegas, Agung, ayah tidak akan membencimu, tapi ayah akan melindungi hidup ini. Bahkan jika kau tidak lagi mengerti siapa yang harus kau percaya. Pada akhirnya, pintu yang tidak pernah kubuka, pintu kecurigaanku telah terbuka sendiri. Dan di baliknya, hanya ada luka. Menurut kalian, apakah Agung benar-benar setuju? Atau hanya tertekan? Tulis pendapatmu di komentar. Kisah ini jadi lebih hidup karena suara kalian. Pagi itu, embun di halaman memantulkan cahaya lembut. Tapi di dalam rumahku sendiri, tak ada yang lembut tersisa, hanya rasa waspada yang menggantung di udara seperti asap tipis dari kayu yang hampir padam. Biasanya, aku memulai hari dengan secangkir teh hangat, tradisi lama yang menenangkan hati, warisan dari almarhum istriku. Tapi beberapa hari terakhir, teh itu hanya kulihat, tidak lagi kusentuh. Karena kini, setiap gelas terasa seperti undian maut. Andini masuk ke ruang makan dengan langkah ringan. Terlalu ringan untuk seseorang yang hatinya menyimpan badai. Ayah belum minum teh? Tanyanya sambil tersenyum, senyum yang tajam bagai kaca tipis. Aku menatap gelas itu. Aroma melati yang biasanya menenangkan, kini justru menyesakkan dada. Ayah sedang tidak enak badan. Jawabku perlahan, takut perut kambuh. Ia mengganggak, tapi matanya tidak ikut tersenyum. Sayang sekali. Padahal, aku buat sendiri. Obatnya sudah aku campur, biar ayah cepat pulih. Obat, kata itu memukulku seperti palu. Perlahan, aku mendekatkan telapak tanganku ke gelas, tidak menyentuh. Hanya merasakan hawa. Ada sesuatu yang berbeda, aroma yang menusuk samar, sesuatu yang tak pernah digunakan istriku dulu. Aku memalingkan wajah agar ia tidak melihat kegemetaranku. Terima kasih, Nak, ucapku sambil memaksakan senyum. Nanti ayah minum setelah sarapan. Ia mengganggak, lalu berjalan keluar sambil melirik gelasku sekali lagi. Tatapan memastikan sesuatu. Tatapan yang ingin meyakinkan bahwa rencana itu berjalan. Begitu langkahnya menjauh. Aku mengambil gelas itu dengan hati-hati. Kuseruput sedikit di ujung bibir, hanya menyentuh lidah sebentar. Dan detik itu juga, rasa pahit menggigit. Ini bukan teh, bukan obat, bukan cinta. Ini jebakan. Aku meletakkannya dengan tangan bergetar. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar. Agung muncul di ambang pintu. Wajahnya lelah. Mata sembab, seperti seseorang yang terjaga semalaman oleh badai yang ia ciptakan sendiri. Suaranya lirih. Ayah sudah minum tehnya? Aku menatapnya. Anak yang dulu kubimbing menulis huruf, kubawa ke pameran mainan, kupeluk saat demam, kini berdiri dengan suara yang patah-patah. Seperti seseorang yang sedang tenggelam tapi tak berani meminta diselamatkan. Belum, jawabku. Ayah, nanti saja. Agung mengangguk cepat, terlalu cepat. Ada rasa lega yang aneh di wajahnya. Seperti seseorang yang takut melihat sesuatu terjadi terlalu cepat. Ya, Andini cuma ingin bantu, katanya pelan. Jangan pikir yang macam-macam. Ada getaran halus di suaranya. Getaran penyesalan, getaran kebohongan.
atau getaran orang yang sedang kehilangan dirinya sendiri. Aku berdiri, menepuk bahunya perlahan. Agung, ayah baik-baik saja. Jangan khawatir. Namun ketika ia menatapku, air mataku hampir pecah. Di matanya ada sesuatu. Ada pertempuran, ada rasa takut, ada cinta yang dipatahkan oleh tekanan yang ia tak mampu lawan. Dan di saat itulah aku sadar Agung bukan musuhku. Musuhku adalah bayangan yang membungkus pikirannya. Ketika ia pergi, aku menatap gelas teh itu lagi. Aroma melati berubah menjadi simbol pengkhianatan. Aku tahu satu hal, mereka tidak akan berhenti. Selama aku masih bernapas, mereka akan mencoba lagi. Dan aku seorang ayah yang terluka harus mulai melindungi hidupku sendiri. Sebelum semuanya terlambat, menurutmu, apakah Agung diam karena setuju atau karena terjebak? Tulis di komentar. Pendapat kalian menguatkan cerita ini terus hidup. Pagi itu matahari bersinar terang. Ironisnya lebih terang dari hari-hari sebelumnya. Tapi hatiku justru menggelap, seperti ada awan tebal yang menutupi setiap sudut pikiranku. Setelah kejadian teh pahit itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Aku harus mengambil keputusan yang selama ini kutunda. Aku masuk ke ruang kerjaku, ruangan kecil penuh buku tua, dokumen perusahaan, dan foto-foto masa lalu yang kini terasa seperti saksi bisu kehancuran keluargaku. Di sudut ruangan itu ada sebuah laci besi, tempat aku menyimpan dokumen yang hanya kubuka ketika pikiranku benar-benar teguh. Tanganku bergetar saat memutar kunci laci. Bunyi kliknya terdengar seperti napas terakhir sebuah harapan. Aku mengeluarkan sebuah map coklat. Didel, ada surat wasiat yang sudah kusiapkan bertahun-tahun lalu. Namanya tertulis jelas pada halaman pertama, Agung Sutrisna anakku, darah dagingku. Orang yang ingin kuberikan semuanya tanpa syarat, tanpa ragu, tanpa batas. Aku duduk, menatap lembaran itu lama. Telolu, sampai huruf-hurufnya seperti menari di depan mata. Andai kau tahu, nak, gumamku pelan. Semua ini bukan tentang harta, ini tentang amanah, tentang cinta, tentang masa depanmu. Tetapi kini, masa depan itu berubah arah. Ada bayangan lain yang memaksanya memilih jalan gelap. Andini, dengan ambisi yang dibungkus senyum halus, telah merayap masuk ke ruang-ruang pikiran Agung. Memelintirnya perlahan, menekan, mengikat. Aku menggenggam halaman itu. Memori-memori kecil menghantamku. Agung kecil yang menggapai tanganku saat belajar berjalan. Agung remaja yang memelukku saat ibunya meninggal. Agung dewasa yang menangis waktu memberitahu bahwa ia ingin membahagiakanku dengan bekerja di perusahaan. Di mana semua itu sekarang? Kemana cintanya berlabuh? Tiba-tiba, suara pintu berderit. Aku menoleh cepat. Dan yang berdiri di sana bukan Andini, melainkan Agung. Wajahnya redup, matanya menyimpan sesuatu. Seperti badai yang hampir pecah ya. Aku ingin bicara. Suaranya dipaksa tenang, tapi aku bisa mendengar retaknya. Aku buru-buru menutup map itu, namun ia sempat melirik sebelum aku sempat menyembunyikannya. Itu, APA. Nada suaranya berubah. Lebih tajam, lebih ingin tahu, lebih gelisah. Dokumen lama, jawabku pendek. Ia menatapku lama. Pandangannya menyapu ruangan, seperti seseorang yang mencari kebenaran atau alasan untuk mengingkari hatinya sendiri. Ayah, katanya lirih. Aku cuma ingin jadi anak yang berguna. Kalimat itu menghantamku lebih kuat daripada ancaman maut. Aku berdiri, mendekatinya. Kutepuk bahunya perlahan. Agung, kau tidak perlu membuktikan apa-apa. Ayah bangga. Dengan caramu bernapas saja, ayah sudah bersyukur. Matanya berkaca-kaca, seolah ada sesuatu yang ingin ia keluarkan, tapi terhalang jerat yang mengekangnya. Aku takut. Ya, bisiknya akhirnya. Aku takut mengecewakan orang. Hatiku mencelos, karena aku tahu orang itu bukan aku, tapi istrinya. Sebelum aku sempat berkata lebih jauh, langkah kecil terdengar. Andini muncul di ambang pintu, dengan tatapan yang menusuk, seperti pisau tanpa suara. Sayang, katanya pada Agung, sebaiknya kita biarkan ayah istirahat. Agung menunduk. Andini menarik lengannya, dan anakku pergi. Seperti seseorang yang sedang digiring pergi dari kebebasannya sendiri. Saat pintu tertutup, aku kembali menatap map coklat itu. Heningnya ruangan membuat dadaku terasa sesak. Dan di saat itulah aku sadar, surat wasiat ini bukan lagi hadiah, tapi undangan kematian bagi seorang ayah yang dianggap menghalangi ambisi. Aku menggenggamnya erat. Mungkin sudah waktunya aku mengubah isi surat ini, sebelum hidupku benar-benar dihapus oleh orang-orang yang seharusnya menjagaku. Sejak pagi, tubuhku terasa lebih lemah dari biasanya. Tenggorokanku kering, kepalaku berat, dan jantungku berdetak tidak beraturan. Aku tahu penyebabnya bukan usia, bukan pula penyakit yang menua bersamaku. Ada sesuatu yang bekerja diam-diam di dalam tubuhku.
Sesuatu yang tak pernah ku minta. Aku duduk di ruang tengah, mencoba menenangkan napas, ketika Andini muncul membawa nampan berisi bubur dan obat-obatan. Ya, ayah harus makan. Dokter bilang ayah tidak boleh melewatkan obat hari ini. Dokter, aku tidak ingat pernah dipanggilkan dokter manapun. Ia meletakkan bubur di depanku. Bubur putih, polos, tanpa aroma, terlalu polos, sampai membuatku curiga. Coba makan sedikit, katanya lembut. Lembut yang palsunya lebih dingin dari angin pagi. Aku mendorong mangkuk itu perlahan. Perut ayah belum enak. Sekilas, wajahnya berubah. Ada kesal yang berusaha ia kubur. Kesehatan ayah tanggung jawab kami juga. Ya, jangan keras kepala. Aku menatapnya, menelan kekesalan yang menggunung. Jika seseorang benar-benar peduli, suaranya tidak akan terdengar seperti ancaman yang disamarkan. Ayah butuh udara, kataku bangkit. Ingin duduk di teras. Andini memegang lenganku keras. Tidak sopan. Tidak seperti menantu yang menghormati mertua. Jangan keluar dulu. Ayah terlalu lemah. Aku melepaskan tangannya. Ayah masih bisa jalan sendiri. Ia terdiam sesaat, lalu menghela napas panjang. Dan saat itu aku melihat sesuatu di matanya seperti rencana yang nyaris gagal. Ketika aku berjalan ke teras, tubuhku mendadak limbung. Dunia berputar. Nafasku tersengal. Ada sesuatu yang aneh. Sesuatu yang mengalir dalam darahku. Lebih cepat dari biasanya. Andini yang mengikuti dari belakang langsung berseru, "Agung, ayah pingsan!" Aku tersungkur di kursi kayu, mencoba mempertahankan kesadaran. Kudengar langkah Agung datang berlari. Nafasnya panik. Ya Allah, ayah kenapa? Ia memegang bahuku. Suaranya penuh ketakutan. Ketakutan yang tulus. Andini berdiri di belakangnya. Wajah panik yang dibuat-buat sayang. "Kita harus bawa ayah ke rumah sakit swasta tempat ibuku kenal dokter," katanya cepat. "Sekarang juga." Rumah sakit yang dipilih ibunya, dokter yang mereka kenal, obat yang mereka sediakan. Tiba-tiba aku sadar, bukan pertolongan yang mereka kejar, tapi kontrol penuh atas tubuhku, hidupku, napasku. Agung menatapku, kebingungan. "Ya, kita bawa ayah?" "Ya, ayah harus dapat perawatan." Aku ingin bilang tidak. Aku ingin menolak. Aku ingin berteriak bahwa semua ini jebakan. Tapi lidahku berat. Suara tidak keluar. Yang mampu kulakukan hanya menggenggam tangan Agung erat. Penuh makna yang berharap ia mengerti. Ia menatapku dalam-dalam. "Ya, ayah takut," bisiknya. Aku mengangguk lemah. Setetes air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat Agung seperti dulu anak yang mencintaiku tanpa syarat. Andini langsung memotong. "Agung, jangan tunggu lama. Ayo angkat sekarang." Ia menarik lengannya, seperti menarik seseorang dari pikiran yang seharusnya tetap bebas. Dalam keadaan setengah sadar, aku tahu satu hal. Jika aku masuk ke rumah sakit itu, mungkin aku tidak akan keluar lagi. Dan di dalam gemetar tubuhku, aku berjanji, aku akan bertahan. Bahkan ketika mereka mencoba merampas napas terakhirku. Menurut kalian, apakah ayah harus melawan dan menolak dirawat di rumah sakit pilihan Andini? Atau mengikuti demi keselamatan sementara? Tulis pendapatmu di komentar. Agar cerita ini semakin hidup, aku berdiri lama di depan pintu kamar Agung. Pintu yang sejak kecil selalu kubuka tanpa ragu untuk memastikan ia tidur nyenyak, untuk menyelimutinya saat malam terlalu dingin, atau sekadar memandangi napas kecil yang dulu membuatku merasa menjadi ayah paling kaya di dunia. Namun hari itu, tanganku bergetar, seolah pintu itu tak lagi hanya kayu dan engsel, tapi tembok tinggi yang membatasi aku dengan anakku sendiri. Suara langkah Agung terdengar di balik pintu, disusul helaan napas panjang, napas yang tak lagi sama seperti dulu. Ada berat yang ia sembunyikan, ada jarak yang ia simpan rapat, dan ketika ia membuka pintu, aku melihat sepasang mata yang lelah, menyimpan badai yang tak pernah ia ceritakan padaku. "Ayah," katanya, lirih. Senyumku terasa kaku. "Kau terlihat lelah, nak." Ia menggelang, tapi sorotnya tak bisa membohongiku. Agung selalu begitu berpura-pura kuat agar aku tidak mengkhawatirkannya. Ironisnya, sikap itu justru membuatku semakin takut. Takut kehilangan momen untuk menjadi sandarannya. "Kau ingin cerita sesuatu?" tanyaku hati-hati. Agung terdiam. Lama, bahkan terlalu lama untuk jawaban sederhana. Dan di jeda panjang itu, aku merasakan sesuatu merayap di dadaku, ketakutan lama. Ketakutan yang ditimbulkan oleh jarak yang diam-diam tumbuh antara ayah dan anak. "Ya, aku." Suaranya pecah sedikit. Ia memalingkan wajah, seolah takut terlihat rapuh di depanku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku melihat anakku kembali seperti dulu. Anak kecilku yang takut gagal, takut mengecewakan,
takut tak cukup baik untuk orang tuanya. Aku menepuk bahunya pelan. Setiap masalah yang kau simpan sendirian semakin membuatmu retak, Agung. Ia menutup mata, menelan ludah. Aku tak ingin ayah ikut terbebani. Sudah terlalu banyak yang ayah tanggung. Kata-katanya menusukku lebih tajam dari pisau manapun. Rumah ini, harta ini, perusahaan itu semua akan kutukar jika ia mau membagi sedikit saja dari beban yang membuat pundaknya jatuh begitu rendah. Berbagilah denganku, besik. Aku bukan tamu di hidupmu, nak. Aku ayahmu. Agung akhirnya menatapku. Mata itu berkaca, bergetar, namun juga berani seolah ia sedang bersiap membuka pintu lain di dalam dirinya yang selama ini ia kunci rapat, dan di depan pintu kamarnya, kami berdiri seperti dua orang yang berusaha memahami kembali bahasa cinta yang pernah hilang. Ada banyak kata yang akhirnya keluar dari mulutnya malam itu. Banyak luka yang selama ini ia sembunyikan. Banyak ketakutan yang akhirnya ia benarkan untuk ia rasakan. Dan sementara ia menceritakan semuanya, aku hanya bisa berpikir betapa panjang perjalanan seorang anak untuk kembali memeluk ayahnya. Dan betapa bodoh aku karena pernah berpikir ia menjauh karena tak peduli. Padahal ia hanya berusaha kuat, terluk, hingga hampir menghancurkan dirinya sendiri malam itu. Untuk pertama kalinya, aku merasa pintu di antara kami benar-benar terbuka lagi. Ada jeda panjang setelah Agung menyelesaikan ceritanya malam itu. Jeda yang begitu hening, namun justru membuat suara hatiku sendiri terdengar begitu keras. Suara penyesalan, suara kesadaran, suara yang selama ini mungkin sengaja kupinggirkan. Agung duduk di ujung ranjangnya, tubuhnya sedikit membungkuk, seolah dunia yang ia pikul selama ini menuntut haknya untuk diakui. Aku berdiri tak jauh darinya, menatap punggung itu, punggung yang dulu kurasa kecil dan mudah kupapah, tapi kini tampak begitu rapuh meski telah menjelma besar. Ayah, suaranya parau, seperti seseorang yang baru saja menumpahkan isi hatinya dan kehabisan tenaga untuk memulai ulang. Aku mendekat. Why nak? Aku takut gagal. Jujur, sederhana, namun mengandung gemuruh yang tak terukur. Seumur hidupku, aku pikir aku sudah cukup menjadi ayah yang kuat, ayah yang tegas, ayah yang memberi segalanya. Tapi ketika Agung berkata, ia takut gagal, aku sadar satu hal yang menusuk hingga tulang. Mungkin aku terlalu sering menunjukkan padanya standar yang tinggi, tapi terlalu jarang menunjukkan padanya bahwa ia dicintai bahkan saat jatuh. Ayah tidak pernah menuntutmu sesempurna itu, kataku pelan. Agung tersenyum getir, tapi ayah tidak pernah terlihat lemah. Ya, tidak pernah goyah, tidak pernah berhenti melangkah. Bagaimana aku tidak merasa harus seperti itu? Jantungku menegang. Aku tak pernah tahu bahwa kekuatanku sendiri yang kupikir untuk melindunginya justru membuatnya takut membuka patahnya. Maafkan ayah, bisikku. Maaf karena terlalu sibuk menjadi batu, sampai lupa menjadi tempat bersandar. Ia menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Bahunya bergetar pelan. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu ada saat ketika seorang anak butuh menumpahkan air matanya, tanpa disambut terlalu cepat agar air mata itu punya ruang. Bukan dihapus sebelum sempat turun. Aku tidak sekuat itu. Ya, katanya lagi. Kali ini suaranya hampir hilang. Kadang aku merasa sesak. Kadang aku merasa mengecewakan semua orang, broken and bahkan perusahaan. Andy. Nama itu membuat dadaku terasa hangat dan pahit sekaligus hangat karena Agung peduli. Pahit karena aku tahu ada sesuatu tentang menantuku itu yang belum terucap. Agung. Aku duduk di sampingnya, menatap mata yang kini merah karena menahan terlalu banyak luka. Tak seorang pun terlahir untuk menanggung dunia sendirian. Ia mengganggah, tapi air mata kembali jatuh. Dan saat ia menunduk, aku melihat dari dekat betapa retaknya anakku selama ini, retak yang tidak pernah kubaca, retak yang tak pernah kusangka tumbuh. Ayah, bolehkah aku jatuh? Pertanyaan itu membuatku memejamkan mata. Begitu sederhana, begitu manusiawi, namun begitu lama ia tahan. Kupeluk bahunya perlahan. Jatuhlah, nah. Ayah ada di sini. Ayah bukan sedang menilai langkahmu. Ayah sedang menjaga saat kau terperosok. Agung akhirnya bersandar di bahuku seperti dulu. Ketika lututnya lecet dan ia takut melihat darah sendiri. Tidak banyak kata yang keluar setelah itu. Hanya napas yang berusaha kembali tenang. Hanya isak kecil yang perlahan mereda. Hanya kehadiran yang selama ini hilang di antara kami. Dan dalam hening malam itu, aku sadar, seorang ayah kadang terlalu sibuk menguatkan dunia luar, hingga lupa bahwa rumahnya sendiri bisa retak tanpa suara. Malam itu aku berjanji pada diriku sendiri. Aku tidak akan lagi menjadi ayah yang hanya memberikan kekuatan. Aku akan menjadi ayah yang memberi ruang untuk rapuh, karena dari sanalah anak bisa belajar bangkit. Dan saat Agung akhirnya tertidur di bahuku, aku tahu satu hal,
Patah yang tak pernah kubaca itu akhirnya kutemukan, dan aku bersumpah tidak akan pernah membiarkannya. Retak sendirian lagi. Aku belum sempat memejamkan mata ketika suara pintu depan terdengar. Pelantar lalu pelan untuk ukuran rumah yang seharusnya aman dari siapapun selain keluarga. Jam dinding menunjukkan jam 2:13 dini hari. Waktu ketika manusia yang paling gelisah sekalipun biasanya menyerah pada kantuk. Namun justru waktu ketika mereka yang berniat buruk memilih bergerak, Agung masih tertidur di bahuku. Napasnya berat namun mulai stabil setelah malam panjang penuh tangis. Aku menggerakkan kepalanya perlahan, meletakkannya di bantal. Kupandangi wajahnya sebentar. Lelaki dewasa yang malam ini kembali seperti bocah yang ketakutan. Aku menyelimuti tubuhnya, lalu bangkit pelan. Suara langkah itu muncul lagi, kini lebih dekat. Lebih jelas aku berjalan keluar kamar dengan hati-hati. Rumah ini sunyi, tapi aku bisa merasakan udara berubah seperti ada niat buruk bersembunyi di balik dinding. Menunggu kesempatan merayap ke tengkukku. Kutahan napas ketika aku melihat bayangan seseorang di lorong menuju dapur. Ia bergerak cepat, menunduk, membawa sesuatu yang memantulkan cahaya tipis. Pisau. Dadaku mengetat. Bukan karena takut, tetapi karena aku mulai mengenali bentuk tubuh itu. Langkahku terhenti ketika ia menoleh sedikit. Cahaya lampu malah memantulkan setengah wajahnya. Andini, menantuku sendiri. Perempuan yang selama ini berbicara lembut di meja makan, tersenyum manis di depan Agung, dan berpura-pura menatapku. Seperti ayahnya sendiri, kupelintir gagang pintu lemari sebagai penahan napasku agar tak lolos. Tubuhku serasa beku. Ia membuka kulkas, mengambil botol minum. Namun gerakannya bukan gerakan orang haus, melainkan seseorang yang sedang menaruh sesuatu. Sesuatu yang ia simpan dari kantong. Bajunya, bungkus kecil, putih, tipis. Mirip obat. Jantungku seperti jatuh ke lantai, mencampurkannya ke dalam botol air. Minum yang khusus untuk botol yang hanya aku gunakan. Karena Agung bukan tipe yang sering minum air dingin. Tangannya cekatan. Terlalu cekatan. Ini bukan pertama kalinya. Aku menahan diri untuk tidak langsung menerjangnya. Aku tidak ingin membahayakan Agung yang tertidur di kamarnya. Aku tidak ingin membuat kegaduhan yang mungkin justru membuatku tidak bisa membuktikan apapun. Saat Andini menutup kulkas, wajahnya memantul sempurna oleh lampu kecil di atas meja dapur. Wajah tanpa penyesalan, tanpa keraguan. Wajah seseorang yang sudah merencanakan ini bukan dalam hitungan hari, tetapi mungkin berbulan-bulan. Ia berjalan keluar dapur, melewati sudut gelap tempat aku berdiri mematung. Ia tidak melihatku, atau mungkin ia terlalu yakin aku sudah tertidur pulas oleh dosis obat yang biasanya ia atur. Ketika langkahnya menjauh, aku merasakan hawa dingin menusuk hingga tulang. Bukan dingin dari malam, tapi dari kenyataan bahwa ancaman kematianku tinggal beberapa teguk saja. Aku memejamkan mata sejenak. Begini rasanya ketika hidupmu digenggam oleh seseorang yang kau izinkan masuk ke keluargamu. Begini rasanya ketika rumahmu sendiri menjadi medan perang yang tak pernah kau siapkan. Saat kulangkahkan kaki kembali ke kamar, tubuhku bergetar bukan karena takut mati, tapi karena marah pada diriku sendiri. Betapa bodohnya aku, hingga tidak melihat tanda-tanda yang begitu jelas. Kupandangi Agung yang tertidur dengan damai. I tak tahu, benar-benar tak tahu. Dan aku tak sanggup membayangkan luka apa yang akan ia rasa jika suatu hari menemukan jasad ayahnya sendiri. Di rumah yang seharusnya aman, malam itu aku bersumpah dalam hati, aku tidak akan mati dengan mudah. Tidak di tangan menantuku, tidak di tengah rumahku, tidak selama aku masih harus melindungi anakku dari perempuan yang ia sebut istri. Aku berbisik pada kegelapan. Aku sudah melihatmu, Andini. Kini giliranmu melihatku. Sebagai lawan, pagi datang tanpa permisi, menyibak tirai gelap yang menyelimuti malam panjang penuh rahasia. Namun alih-alih menenangkan, cahaya itu justru menelanjangi sesuatu yang tak bisa lagi kusembunyikan dari diriku sendiri. Aku terbangun dengan kepala berat, bukan karena kurang tidur, tetapi karena kenyataan yang semalam mencabik kewarasanku. Botol air itu, botol yang kini berdiri manis di meja samping tempat tidur, seolah tak punya dosa. Aku duduk perlahan, memperhatikan benda itu lama sekali. Cahaya pagi menimpa permukaannya, membuatnya tampak bersih, jernih dan begitu polos ironis. Bagaimana benda sepolos itu nyaris menjadi jembatan menuju kematianku. Agung belum bangun, wajahnya tenang, berbeda jauh dari semalam ketika ia menangis seperti lelaki yang sudah terlalu lama memikul beban diam. Aku tak ingin mengusik ketenangannya dengan kebenaran yang mungkin menghancurkan dirinya. Aku berdiri, mengambil botol itu tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Isinya kutuang perlahan ke wastafel. Cairannya tampak seperti air biasa,
Tak berwarna, tak berbau, namun aku tahu itu bukan lagi sekadar air. Lalu aku melihat sesuatu. Di dasar botol, ada serpihan halus, putih, nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan. Jejak racun, jejak kejahatan yang dilakukan dengan tangan seseorang yang pernah memanggilku ayah. Tanganku bergetar, amarah dan kesedihan saling beradu di dadaku. Aku ingin memecahkan botol itu. Aku ingin meneriakkan namanya. Aku ingin menatap mata Andini dan menanyakan satu kalimat sederhana. Apa kau benar-benar ingin menghapusku dari dunia ini? Namun aku tahu, emosi bukan senjata. Emosi hanya akan membuatku kalah. Aku harus lebih diam dari malam, lebih tajam dari pisau, lebih tenang dari racun yang ia taburkan. Ketika aku membuka pintu kamar, udara pagi menyambutku. Dan dari ruang tamu, aku melihat Andini sedang menyiapkan sarapan. Gerakannya anggun, terlalu anggun untuk perempuan yang semalam menyelinap seperti bayangan maut. Ayah sudah bangun, suaranya lembut, ramah, penuh kepura-puraan, yang kini tak lagi mampu menipuku. Aku melihat matanya. Ada sesuatu yang berbeda hari ini, ketegangan halus, yang mungkin hanya bisa dikenali oleh orang yang pernah merasakan ancaman dari mata tersebut semalam. Sudah, jawabku, tenang, terlalu tenang. Minum air dulu. Ya, katanya sambil menunjuk botol baru di meja makan. Aku tersenyum pelan, senyum yang mungkin tidak ia mengerti, senyum yang penuh peringatan. Tidak usah, jawabku. Ayah tadi sudah. Ia tidak yakin apakah aku sudah minum racunnya atau tidak. Aku duduk perlahan di kursi meja makan, memperhatikan gerak-geriknya tanpa terlihat mengawasi. Jantungku berdetak stabil, anehnya justru lebih stabil daripada biasanya. Mungkin karena malam tadi, aku menemukan satu hal yang membuatku tak akan takut lagi. Kebenaran. Andini memainkan sendok terlalu sering. Sesekali matanya melirik ke arah botol baru itu. Ia gelisah. Ia takut. Bagus. Ketakutan adalah celah pertama menuju kecerobohan. Agung lalu keluar kamar, menguap. Tak mengetahui badai apa yang semalam melintas melewati kepalanya yang sedang tertidur. Pagi, ya, pagi din. Aku tersenyum, Andini tersenyum. Dua senyum berbeda yang mengarah pada orang yang sama. Dan saat itulah aku sadar rumah ini bukan lagi sekadar tempat tinggal. Ini medan perang yang tenang, dingin, dan berlumur niat busuk yang belum tumpah. Namun satu hal yang kupastikan pada diriku sendiri, hari ini bukan hari kematianku. Hari ini adalah awal aku membalas. Dengan akal seorang ayah yang selama ini mereka kira mudah disingkirkan. Hari itu berjalan pelan, seperti jam yang sengaja menahan detiknya, agar aku punya cukup waktu untuk membaca gerak-gerik orang di sekelilingku. Andini tidak lagi sama seperti biasanya. Ada ketegangan tipis di wajahnya, seperti seseorang yang sedang menunggu kabar, apakah jebakan yang ia pasang semalam berhasil atau tidak. Dan aku bermain dalam diam. Siang itu, Agung mengajakku duduk di ruang kerja. Wajahnya tampak lebih segar daripada semalam. Mata sedikit bengkak tapi penuh niat untuk memulai ulang. Ia mengajakku bicara tentang perusahaan, tentang proyek baru, tentang tekanan dari para komisaris, tentang tanggung jawab yang semakin besar. Tapi sepanjang percakapan, ada bayangan lain yang menari-nari di kepalaku. Andini, perempuan yang kini juga memegang peranan dalam hidup Agung. Namun dengan arah yang berbeda. Agung tak tahu bahwa saat ia sibuk mengangkat perusahaanku ke langit, istrinya justru ingin menguburku di tanah. Aku menatapnya lama, begitu lama hingga Agung berhenti berbicara. Ya, ia memanggil pelan. Kenapa lihat aku begitu? Aku tersenyum-senyum yang terasa pahit seperti menelan air garam. Ayah cuma sedang memastikan kamu baik-baik saja. Ayah mengangguk lalu menendok. Malam itu, ayah tahu aku tidak kuat lagi, tapi aku ingin berubah. Ya. Aku ingin membuktikan bahwa ayah tidak salah memilihku, kata-katanya menusuk. Karena sementara ia sibuk membuktikan dirinya, aku harus membuktikan bahwa hidupku masih pantas bertahan. Aku menepuk bahunya. Ayah, percaya. Hanya kamu hati-hati pada siapa yang kamu percayai, nak. Agung terdiam. Agung bukan bodoh, ia bisa merasakan ada sesuatu di balik kalimat itu. Apakah ada sesuatu yang ingin ayah bicarakan? Tuhan tahu, aku ingin mengatakan semuanya. Tentang malam ketika seseorang masuk ke kamarku, tentang botol air itu, tentang racun yang nyaris masuk ke tubuhku. Tapi jika kukatakan sekarang, saat ia masih rapuh, saat ia masih membangun kembali dirinya setelah malam penuh tangis, aku takut ia justru pecah lagi. Dan selain itu, aku belum punya bukti yang tak bisa dibantah. Jadi aku menggeleng pelan. Tidak, hanya insting seorang ayah. Agung tersenyum tipis. Insting ayah selalu benar. Jika saja ia tahu seberapa benar insting itu malam tadi.
Percakapan kami terhenti saat Andini muncul di pintu. Ia membawa nampan kecil berisi teh hangat. "Agung, kamu belum minum apa-apa dari tadi," katanya lembut. Kemudian pandangannya beralih padaku. "Ayah mau juga?" Tanya sederhana, tapi bagai sembilu menyentuh dagingku. Aku bisa merasakan gerakan halus di balik senyumnya, gerakan seseorang yang sedang mengukur situasi, memastikan apakah ancamannya masih harus dilanjutkan atau dihentikan. "Tidak," jawabku sambil tersenyum tipis. "Ayah sedang batasi minum manis." Sianek. Mata Andini memantulkan sesuatu kekecewaan halus yang hanya bisa dibaca oleh orang yang sudah melihat wajahnya di malam gelap dalam niat yang berbeda. Agung tak menyadarinya. Ia mengambil teh itu dan meminumnya pelan. Aku memperhatikan Andini, setiap napasnya, setiap kelipan matanya. Ia tahu aku tidak lagi seperti dulu, tidak lagi mudah dikelabui. Sebelum ia pergi, aku memanggilnya dengan nada tenang. Dan ia berhenti, menoleh, rautnya masih manis. Tapi mata itu penuh pagar. "Ada apa ya?" tanyanya lembut. Aku berdiri, mendekat, menatapnya cukup lama agar ia merasa tidak nyaman. Namun tidak cukup lama untuk dianggap mencurigakan oleh Agung. Lalu aku berkata pelan, begitu pelan hingga hanya ia yang mendengar. "Ayah tidak mudah sakit seperti dulu." Matanya membesar sesaat. Ia menguasai dirinya cepat, tapi keterkejutannya sudah terbaca jelas. Aku menepuk bahunya, tersenyum seperti ayah yang sedang bercanda. "Jadi mulai sekarang, ayah mau jaga kesehatan." Andini mengangguk pelan. Namun aku bisa melihat bagaimana kulit lehernya sedikit menegang. Ia takut. Dan disitulah untuk pertama kalinya sejak ancaman itu muncul, aku merasa sedikit unggul. Bukan dari kekuatan, bukan dari kemarahan, tetapi dari kebenaran yang kini menempel di kulitnya, seperti bayangan yang tak bisa ia hilangkan. Aku sudah melihat wajahnya di balik gelap, dan kini ia harus hidup dengan ketakutan itu. Sementara aku menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti dua dunia yang berjalan paralel, saling bersinggungan tanpa pernah bersentuhan. Di depan Agung, aku dan Andini tampak seperti dua orang dewasa yang menjaga harmoni rumah tangga. Namun di belakangnya, kami adalah dua bayangan yang saling mengintai menunggu siapa yang lebih dulu melakukan kesalahan. Aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu kupikir tak penting. Bagaimana Andini sering mengunci pintu dapur lama-lama. Bagaimana ia mengecek botol-botol minuman lebih sering daripada memeriksa suaminya sendiri. Bagaimana ia tiba-tiba lebih sering pulang terlambat dengan alasan rapat dengan vendor. Perempuan itu takut. Dan seperti binatang yang terdesak, ketakutan bisa membuatnya melakukan hal lebih gila daripada malam ketika ia membawa pisau. Aku harus bergerak duluan pagi itu. Setelah sarapan, Agung pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Andini masih di dapur, merapikan jelas-jelas yang bahkan tidak digunakan kebiasaan yang kulihat muncul sejak racun itu. Kubuang ke wastafel. Aku berjalan mendekat, diam, mengamati. "Ayah ada perlu?" tanyanya tanpa menoleh. Nada suaranya tetap lembut, namun bukan lagi lembut yang manis, melainkan lembut yang terasa seperti permukaan pisau yang baru diasah. "Ayah mau bicara sedikit," kataku tenang. Andini berhenti menggosok gelas. Tangannya menegang sesaat, sebelum kembali bergerak seolah tak terjadi apa-apa. "Bicara apa ya?" Ayah, senyumnya ada, tapi matanya tidak. Aku menarik napas pelan, bukan untuk menenangkan diri, tapi untuk membuatnya gelisah. "Ayah cuma mau bilang." Aku melipat tangan di dada, tatapan tepat mengarah pada kedua matanya yang mulai terlihat gugup. Ayah sedang perhatikan banyak hal. Andini menelan ludah. Gerakannya kecil, tapi cukup bagiku untuk tahu ia mulai tersudut. Meski belum ada bukti nyata yang kuungkapkan. "Perhatikan apa ya?" Nada suaranya mulai berubah, tipis sekali seperti tali biola yang ditarik terlalu kencang. Aku tersenyum. Senyum yang tidak ia mengerti. Senyum tak berkedip selama beberapa detik. "Ayah maksudnya apa?" Suaranya mulai meninggi pelan, tapi jelas lebih tertekan. "Tidak apa-apa, Din," jawabku datar. "Ayah cuma ingin kamu tahu bahwa ayah sudah tidak selemah dulu." Sesaat wajahnya kehilangan topengnya. Ketakutan itu muncul seperti kilat cepat, tapi cukup lama untuk kulihat dengan jelas. Perempuan ini tidak sekadar takut. Ia panik. Panik karena ia merasa jebakan yang ia pasang tak lagi bekerja. Panik karena ia tidak tahu apakah aku benar-benar tahu, atau hanya menggertak dan itu membuatnya berbahaya, sangat berbahaya. Siang itu aku pergi ke dokter keluarga bukan untuk check-up, tapi untuk menanyakan sesuatu. "Dok, apakah mungkin air yang mengandung racun tertentu meninggalkan sisa di dasar botol?" Dokter menatapku lama. "Pak, ini pertanyaan yang berat." "Biasanya ya, tergantung jenisnya. Tapi kenapa Bapak tanya?" Aku tidak menjawab sepenuhnya. Aku hanya mengatakan,
Saya merasa ada yang tidak beres. Dan saya butuh memastikan. Dokter mengangguk perlahan. Baik, Pak. Saya mengerti. Jika Bapak temukan cairan mencurigakan, bawa ke saya. Kita bisa cek. Aku keluar dari klinik dengan pikiran yang semakin tajam. Jika aku ingin menutup permainan ini, aku butuh bukti kuat, bukan firasat, bukan kecurigaan. Tapi sesuatu yang tak bisa dihapus Andini, dan bukti itu hanya bisa kudapat dengan cara satu. Membiarkan Andini mencoba lagi. Tapi kali ini dengan perangkap yang kupasang sendiri. Malam itu, saat semua telah tidur, aku masuk ke dapur. Kuambil salah satu botol airku yang selalu jadi target Andini. Kutukar dengan botol sejenis, namun bagian dalam tutupnya kulapisi cairan transparan pendeteksi zat tertentu dari dokter. Jika Andini mencampurkan sesuatu, residu akan menempel di sana. Dan itu cukup membuka tabir semuanya. Saat ku taruh botol itu kembali di tempat semula, aku berbisik pelan. Silakan Din, lakukan lagi. Kali ini, ayah siap menunggu. Permainan sudah berubah, dan jaring yang kutebar mulai mengencang di sekelilingnya. Malam turun seperti selimut gelap yang menutup semua suara. Rumah ini kembali sunyi. Terlalu sunyi seperti sedang menahan napas, menunggu sesuatu pecah di dalamnya. Dan aku duduk di ruang kerja, lampu redup menyala, menunggu jebakan kecilku bekerja. Botol itu sudah kutaruh sejak sore. Botol yang tampak biasa, seolah hanya menunggu seseorang dengan niat tertentu untuk mendekatinya. Dan aku yakin, ketakutan Andini membuatnya ingin memastikan satu hal. Apakah aku masih hidup karena kebetulan? Atau karena ia gagal? Jam menunjukkan jam 1:48 dini hari, ketika aku mendengar langkah pelan langkah, yang dulu kuingat sebagai langkah ringan seorang menantu, tapi kini terdengar seperti langkah pemburu yang sedang mencari celah. Aku langsung mematikan lampu, tak perlu menutup pintu, karena pintu yang sedikit terbuka akan membuatnya semakin lengah. Dari balik celah kecil itu, aku melihat siluet Andini berjalan menuju dapur. Gerakannya cepat, teratur, tidak ragu seperti malam-malam sebelumnya. Seolah ia akhirnya memutuskan, jika racun tak bekerja, ia akan mencoba lagi. Tanganku mengepal, bukan karena takut mati, tapi karena rasanya seperti menyaksikan seseorang menyentuh garis batas terakhir kesabaranku. Andini membuka kulkas, mengambil sesuatu dari kantong kecil di rak paling bawah bungkusan tipis yang sama seperti malam pertama aku melihatnya. Ia membukanya dengan gerakan cekatan. Terlalu cekatan untuk seseorang yang tidak terbiasa melakukan ini. Lalu botol minumku ia ambil, yang kutaruh sengaja di sudut meja. Aku melihatnya memasukkan bubuk itu perlahan, memastikan tak ada serpihan yang jatuh keluar saat itu. Aku merasa dadaku dirangkul oleh dua perasaan sekaligus. Amarah seorang ayah yang sedang dipaksa melawan keluarganya sendiri, dan kesedihan seorang manusia yang dipaksa menyaksikan betapa mudahnya nyawa dihargai oleh orang yang pernah duduk semeja dengannya. Andini menutup botol, menggoyangnya, lalu meletakkannya kembali seperti semula. Tapi kali ini, aku siap. Aku menyalakan lampu ruang kerja pelan, sengaja, agar ia tahu ada seseorang yang terjaga. Andini terkejut, tubuhnya menegang, botol hampir jatuh dari tangannya. Ia menoleh ke arahku. Anda ayah belum tidur. Suaranya pecah, gugup, jauh dari tenang. Aku berdiri dari kursi, perlahan, tidak mengangkat suara. Tidak hanya menatapnya seperti seorang ayah yang akhirnya melihat kebenaran tanpa tabir. Ayah haus, jawabku pelan. Kutunjuk botol itu. Boleh? Ayah minum? Wajahnya pucat seketika. Bibinya bergetar. Tangan yang memegang botol itu menegang, seperti sedang memegang bara. Ayah, jangan. Itu. Ia berhenti, tak bisa melanjutkan. Aku mendekat, sanggadik, hingga aku bisa melihat bagaimana pupil matanya mengecil karena ketakutan. Kenapa ayah tidak boleh minum, Din? Bisikku. Kenapa? Ia mundur selangkah, tubuhnya goyah. Tidak, bukan begitu. Aku mengambil botol itu dari tangannya. Kupelintir tutupnya perlahan. Dan saat ia ingin merebutnya kembali, aku mengangkat tangan. Cukup. Suara itu keluar lebih tegas dari yang kubayangkan. Suara seorang ayah yang sudah terlalu lama diam. Aku menunjukkan bagian dalam tutup botol. Lapisan cairan transparan pendeteksi zat yang kini berubah warna. Andini terpaku, tak berkutik. Ayah tahu apa ini berarti? Tanyaku pelan. Air mata mulai menggenang di matanya. Namun bukan air mata penyesalan. Itu air mata ketakutan, ayah. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng. Tidak perlu. Kamu baru saja menjelaskan segalanya dengan tindakanmu. Aku menaruh botol itu di meja, lalu berkata kalimat yang sejak malam pertama ingin sekali kuucapkan. Kamu mencoba membunuh ayah, di rumah ayah sendiri, di depan anak ayah yang kamu buat buta.
Andini jatuh terduduk, terseduh. Namun tidak ada belas kasihan dalam diriku untuk air mata itu. Karena air mata itu muncul bukan karena rasa salah, tetapi karena jebakannya akhirnya terungkap. Aku menunduk, menatapnya tepat di mata. Mulai malam ini, permainanmu selesai, Din. Karena ayah bukan lagi ayah yang bisa kamu buang dengan sekali racun. Ia menutup wajahnya, menangis keras tanda seseorang yang tahu hidupnya akan runtuh. Dan saat aku berbalik meninggalkannya, hanya satu hal yang ada di benakku. Esok, Agung harus tahu semuanya. Walau hatinya mungkin hancur, lebih baik ia hancur karena kebenaran, daripada selamanya hidup dalam kebohongan yang bisa membunuhku kapan saja. Aku masih ingat dinginnya. Malam itu dingin yang bukan berasal dari angin, tapi dari niat manusia yang mengeras seperti baja. Di meja kerjaku, lampu kecil menyala, menatapku seperti saksi bisu yang lelah mencatat luka-luka hidupku. Aku duduk sendirian, menunggu, entah menunggu keselamatanku atau ajal yang sudah mereka jadwalkan. Pintu kamarku berderit pelan. Suara itu tidak asing lagi, langkah ringan, tapi ragu. Lalu aku melihat sosoknya, Andini. Wajahnya berbeda, malam itu tidak lagi topeng manis yang ia gunakan untuk memikat keluargaku. Matanya menyala seperti obor yang membakar kesabaran manusia. Di tangannya ada sesuatu yang berkilau, pisau. Aku menarik napas panjang. Bukan napas takut, tapi napas seorang ayah yang sudah lelah dijadikan musuh oleh keluarga sendiri, Pak. Suaranya bergetar. Maafkan saya. Saya hanya ingin masa depan saya dan Agung terjamin. Aku tersenyum kecil. Bukan karena menerima alasan itu, tapi karena akhirnya semua topeng jatuh. Andini, kekayaan tidak akan pernah membuat seseorang merasa cukup, tapi dosa-dosa selalu membuat seseorang merasa dikejar. Ia maju selangkah, pisau itu terangkat, dan tiba-tiba pintu kamar dibanting keras. Andini, Agung, anakku. Suara itu menghantam dada Andini lebih keras daripada benturan apapun. Pisau di tangannya jatuh, berdering di lantai seperti mengumumkan kebodohan manusia. Andini menutup wajahnya, menangis. Namun aku tahu itu bukan penyesalan, hanya rasa takut ketahuan. Agung berlari ke arahku. Ayah, kenapa ayah tidak bilang apa-apa? Kenapa ayah diam menghadapi semuanya sendiri? Aku menatapnya, dan dada yang lama terasa berat itu akhirnya pecah menjadi hangat. Karena aku ayahmu, nak, bukan bebanmu. Agung menangis di pundakku. Getaran tubuhnya menggetarkan seluruh hidupku yang hampir dirampas. Saat itu, aku tahu. Aku tidak kalah, belum, tidak akan. Andini dibawa keluar, ibu besannya menyusul. Semua rencana mereka pecah seperti kaca. Malam itu, aku duduk berdua dengan Agung. Tidak ada harta yang dibicarakan, tidak ada perusahaan yang diperdebatkan, hanya percakapan sederhana yang membuat aku merasa hidup kembali. Ayah, katanya sambil menggenggam tanganku. Mulai hari ini, biarkan aku yang menjaga ayah. Aku menutup mata, menghela napas. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan damai. Aku tidak mati malam itu. Warisan tidak lagi menyeretku ke ujung nyawa. Justru sebaliknya, cinta seorang anaklah yang menarikku kembali dari tebing maut yang hampir ku terjun dari atasnya. Dan jika kau mendengar kisahku ini, jangan biarkan seorang ayah berjuang sendirian. Menurutmu, apakah seorang ayah pantas diperlakukan seperti ini? Tulis di kolom komentar. Agar lebih banyak hati yang sadar bahwa ayah bukan sekadar penopang, tapi manusia yang juga bisa terluka. Pada akhirnya, bukan warisan yang menentukan akhir hidup seorang ayah. Bukan juga harta yang membuat seseorang dihormati atau dijatuhkan. Yang menentukan hanyalah hati-hati anak yang masih mau melihat ayahnya sebagai manusia. Bukan sebagai penghasil uang, bukan sebagai tangga menuju kekuasaan. Aku, Sutrisna, pernah berdiri di tepi jurang itu. Jurang yang digali oleh orang-orang yang memanggilku keluarga. Jurang yang nyaris menelan nyawaku sendiri. Namun tangan kecil yang dulu kubimbing untuk belajar berjalan, kini menjadi tangan yang menarikku kembali dari gelap. Agung menyelamatkanku bukan dengan kekuatan, tapi dengan kesadaran, dengan keberanian untuk melihat kebenaran, sekalipun kebenaran itu mematahkan hatinya sendiri. Dan kini, saat aku menutup perjalanan panjang ini, aku hanya ingin meninggalkan satu pesan. Jangan biarkan ayahmu berjalan sendirian. Kadang ia diam bukan karena kuat, tapi karena tidak ingin menjadi beban. Kadang ia tersenyum bukan karena bahagia, tapi karena tidak ingin kau khawatir. Kadang ia tetap berdiri tegak meski hampir roboh, demi kau tidak melihatnya jatuh. Jika kisahku menyentuh hatimu, maka izinkan aku bertanya, apakah kau sudah memeluk ayahmu hari ini? Atau setidaknya menanyakan kabarnya? Jika, lakukanlah setelah video ini selesai. Karena waktu tidak menunggu siapapun, dan tidak ada penyesalan yang lebih menyakitkan daripada mencintai seseorang setelah ia tiada.
Terima kasih telah mendengarkan kisah ini. Aku adalah suara dari seorang ayah, dan ini adalah suara kehidupan. Jika kau merasa ada yang perlu disadarkan, sebarkan kisah ini. Dan tulislah pendapatmu di komentar. Suara kecilmu bisa menyelamatkan banyak hati yang hampir patah.